Saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah pilihan, dan di balik pilihan tentu ada tujuan. Banyak tujuan di dunia ini, namun tercapai atau tidaknya tujuan seseorang di dunia ini, ada waktunya. Semua manusia di dunia ini akan berakhir dengan berakhirnya batas kemampuan dan batas usia seseorang di dunia ini. Setelah itu, ada tujuan yang menanti jiwanya, yaitu kekekalan yang mengarah kepada dua tujuan, yaitu surga dan neraka. Untuk dua akhir tujuan jiwa tersebut, saya mau berkata, perihal neraka, banyak jalan menuju neraka atau tempat kengerian, dan perihal surga, hanya satu jalan menuju kehidupan yang kekal atau menuju surga. Saudara-saudariku yang kekasih, apakah saudara-saudari mau menjadi pribadi yang percaya dan menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus? Karena hanya Kristus Yesuslah jalan keselamatan itu. Atau akankah saudara-saudari berhenti sebatas pribadi-pribadi yang mencari tujuan-tujuan lain atau pengikut tujuan-tujuan yang lain di luar daripada jalan Kristus? Seperti contoh yang pertama, apakah saudara mau menjadi pengikut segala bentuk penyembahan berhala? Apakah saudara mau menjadi segala bentuk kenikmatan kedagingan? Atau apakah saudara akan menjadi pribadi-pribadi sebagai pengikut ajaran-ajaran yang lain, atau contohnya ajaran-ajaran imam-imam kepala ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi pada masa Tuhan Yesus, di mana mereka lebih memilih berdusta, memutarbalikkan fakta kebenaran, di mana penyesatan yang mereka lakukan itu yang pertama berawal dari ketidakmampuan mereka memahami siapa pribadi Tuhan Yesus, yang menjadikan mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus telah menghujat Sang Pencipta. Mereka khawatir atau takut jika percaya Tuhan Yesus, pengaruh dan jabatan ataupun kedudukan mereka akan terancam seperti pola pikir Herodes saat mendengar berita kelahiran Yesus, hingga mereka membunuh, menebar fitnah, dan memutarbalikkan fakta tentang kebenaran, termasuk perihal kebangkitan Yesus. Dan karena fitnah mereka hingga saat ini, banyak orang yang terjebak dan mengikuti paham mereka.
di mana pola atau cara yang mereka pakai salah satunya yaitu dengan sogokan atau dengan uang. Kita bisa melihat mereka menyogok Judas Iskariot dan para penjaga kubur Yesus. Saudara-saudariku yang kekasih, izinkan saya saat ini untuk memberikan beberapa kesaksian sebelum memberikan nasihat-nasihat khususnya bagi para pendeta-pendeta atau gembala-gembala, yaitu nasihat-nasihat seperti halnya yang sudah saya berikan baik secara pribadi bagi pribadi-pribadi yang diinginkan Tuhan pada saat itu. Dan saat ini saya rindu berbagi. Siapa tahu ada di antara saudara di belahan dunia ini sebagai pribadi-pribadi yang pernah saya layani. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita, kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya diizinkan menikmati buah-buah pengajaran tentang kebenaran, di mana buah-buah pengajaran yang saya terima itu bagaikan buah-buah yang manis yang turun dari surga. Dan di antara buah itu ada yang sama sekali belum pernah tersentuh ke tanah atau kepada pribadi yang lain, yaitu buah-buah yang membuat saya lebih memahami bagian-bagian kebenaran firman Tuhan dan rahasia-rahasia alam semesta, yaitu sesuai dan seturut dengan yang diinginkan atau yang dipercayakan pribadi Aba Bapa di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Setiap pengajaran yang saya terima, ada yang langsung dari pribadi Tuhan Yesus, ada yang dari kuasa Roh Kudus dan pelayanan para malaikat. Dan pengajaran-pengajaran itu saya coba golongkan menjadi dua hal. Yang pertama, ada pengajaran Tuhan yang sesudah memaparkannya atau memaparkan pengajaran itu kepada saya, Tuhan berkata, nikmatilah. Ada pengajaran Tuhan yang sesudah saya mendapatkan pengajaran itu, pada waktu-waktu tertentu, maka saya seperti digerakkan untuk membagikan atau menyaksikan kepada orang-orang. Selanjutnya, sesudah saya mengalami itu, terkadang ada pikiran saya yang bertanya perihal pribadi saya sendiri. Yang pertama, terkadang saya berpikir, apakah saya Petrus? Pertanyaan ini akibat dari firman yang diberikan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya kepada saya, yaitu seperti hal yang tertulis dalam Matius 13 ayat 16 sampai 17 dan Matius 16 ayat 17 sampai 18 yang sering saya saksikan. Yang kedua, terkadang saya berpikir, apakah saya Yohanes? Karena banyak penglihatan yang saya alami, dan sesudah saya koreksi di Alkitab, banyak yang tertulis di kitab Wahyu, seperti hal yang dialami dan disaksikan pribadi Yohanes, baik yang sudah saya saksikan maupun banyak yang belum saya saksikan. Contoh yang belum, apa yang terjadi saat pengangkatan, dan kriteria-kriteria sederhana yang bagaimana pribadi-pribadi yang diangkat, yang bisa kita lihat bahkan dari tengah-tengah satu keluarga, serta apa yang terjadi di dunia setelah
pengangkatan atau dalam fase tertentu perihal pengangkatan itu, dan kuasa-kuasa bintang atau kuasa bintang-bintang dan kuasa bumi. Yang berikutnya, terkadang saya berpikir, apakah saya Elia atau Musa? Saya menyatakan ini karena di samping metode pelayanan yang saya lakukan dalam pengalaman pelayanan saya, untuk perihal Elia dan Musa, ini berawal pada saat pertama sekali saya mau diutus Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Pada suatu saat dalam doa pribadi, kuasa Tuhan lewat Roh Kudusnya berkata, apakah engkau mengasihi aku? Saya menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sesudah beberapa kali, kemudian Tuhan berkata, pergilah, layanilah jiwa-jiwa. Tetapi saya menjawab, Tuhan, saya mau pergi, tetapi layani dulu keluargaku. Tuhan berkata, layani aku dan aku akan melayani keluargamu. Tetapi saya katakan, layani dulu keluargaku Tuhan, baru aku melayani engkau. Sebab bagaimana aku mau melayani orang lain Tuhan, padahal keluarga besarku belum kau layani. Sekiranya saya di surga, tetapi keluargaku di neraka, tentulah saya tidak menginginkan hal itu Tuhan. Kemudian sesudah beberapa saat Tuhan berkata, siapa yang menjadi Tuhan, kau atau aku? Sesudah perkataan itu saya mohon ampun kepada Tuhan dan berkata, ampuni aku Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dan beberapa waktu kemudian Tuhan berkata untuk kedua kalinya, pergilah, layanilah jiwa-jiwa, dan aku akan menuntunmu kemana engkau akan pergi. Saya menjawab, Tuhan, kalau memang saya mau melayanimu, biarkanlah saya sekolah pendeta dulu. Saya akan menyelesaikan tepat waktu, mengingat waktu saya dulu SD atau sejajar SMP, bahkan khususnya STM, saya selalu juara umum dan mendapat beasiswa. Apalagi jika bersamamu Tuhan, saya yakin akan cepat mendapatkan gelar dan menjadi pendeta, ditempatkan di suatu gereja nantinya. Dan sesudah saya pendeta nanti, apalagi sudah ditempatkan di satu gereja, saya akan dihormati manusia, dan kehidupan istri dan anak-anak saya akan terjamin. Namun untuk hal itu Tuhan menjawab, pilih, engkau dihormati manusia, tetapi aku undur daripadamu. Atau engkau tidak diakui manusia, tetapi aku menyertaimu. Namun ingatlah, apabila kau setia, kelak manusia akan menghormatimu dan perkenananku tetap kepadamu, atau tetap ada padamu. Saat itu saya menjawab, aku mau perkenananmu Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian, untuk ketiga kalinya, Tuhan berkata, pergilah, layanilah jiwa-jiwa. Tetapi saat itu juga saya berkata, Tuhan, kalau saya pergi dan mereka bertanya, siapa yang mengutusmu? Dan atas kuasa apa kau datang kepadaku?
Saya akan menjawab apa Tuhan? Sesudah itu, sebagai jawaban dari pertanyaan itu, saya melihat dua penglihatan. Yang pertama, dalam penglihatan yang pertama, saya sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa iblis setan, yaitu antek-antek si jahat. Dan dalam penglihatan itu, waktu kuasa si jahat mencoba menyerang saya dari berbagai segi, Tuhan Yesus datang menolong dan menghampiri saya, seraya mengingatkan, kenapa engkau menghindar? Pakailah kuasa yang sudah kuberikan kepadamu. Hingga saya berbalik dan menghadapi segala kuasa-kuasa si jahat itu. Hingga kuasa-kuasa si jahat itu pergi meninggalkan saya. Dalam penglihatan yang kedua, ada kami 6 pribadi atau 6 manusia biasa dan bertuju bersama Tuhan Yesus. Sedangkan beberapa jarak dari kami ada iblis setan, termasuk Lucifer yang bagaikan raksasa dalam penglihatan itu, beserta semua antek-anteknya. Mereka mencoba menampi dan mendakwa kami berenam di hadapan Tuhan. Suara Lucifer yang tubuhnya bagai raksasa bersama antek-anteknya terus berteriak-teriak, mendakwa dan hendak menampi kami berenam manusia biasa pada saat itu. Di mana seperti yang saya katakan, mereka berteriak dari kejauhan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Hingga Tuhan menunjuk atau menyuruh 4 dari kami untuk pergi ke wilayah si jahat itu. Mereka berempat begitu sedih dan berkata kepada Tuhan, kenapa engkau menyuruh kami ke sana Tuhan? Mulai kecil aku selalu setia kepadamu. Tetapi Tuhan menjawab mereka berempat, apapun yang diperbuat mereka kepadamu, ketahuilah karunia nabi itu tidak lepas dari kalian. Apapun yang diperbuat mereka kepadamu atau kepada kalian, ketahuilah karunia nabi itu tidak lepas dari kalian. Sehingga walau dengan berat hati dan sulit untuk melangkah, namun mereka berempat akhirnya pergi ke wilayah si jahat. Sesudah mereka pergi ke arah si jahat, yaitu Lucifer beserta antek-anteknya, sesaat setelah itu mereka berlalu bersama kumpulan si jahat itu dan tidak ada lagi dalam penglihatan itu. Hingga saya melihat tinggal kami bertiga, yaitu kami berdua manusia biasa bersama pribadi Tuhan Yesus. Sesudah itu kami berpegangan tangan. Saya di sebelah kanan Tuhan Yesus dan satu lagi di sebelah kiri Tuhan atau di sebelah kanan saya. Sesaat setelah berpegangan tangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bertanya kepada kami, bagaimana kalian rasakan? Yang di samping kanan saya menjawab, saya merasakan ada kuasa yang mengalir Tuhan. Dan Tuhan menjawab, masih seperti itukah yang kalian rasakan? Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, saya menjawab, kepenuhan kemuliaan-Mu Tuhan tidak dapat saya lukiskan dengan kata-kata. Bagaikan tenggelam dalam hadirat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menjawab, kalian nikmati saja dulu.
Sesudah penglihatan itu, saya seraya diingatkan perihal Yesus saat bersama Elia dan Musa. Dan untuk kuasa Elia lainnya, saya juga pernah mengalami di mana waktu saya sakit dan terbaring di rumah sakit, dalam penglihatan kasat mata rohani saya, yaitu sekitar tengah malam waktu itu, saya mau dijemput dengan kereta kuda emas yang terdiri dari beberapa kuda dan penunggangnya seorang malaikat Tuhan seperti saat menjemput Elia. Namun saat itu, saat jiwa roh saya melangkah dan hendak masuk ke dalam kereta itu, saya diingatkan akan hal-hal yang masih perlu saya kerjakan di dunia ini. Hal-hal inilah yang membuat saya menyatakan sebagai kuasa Elia di samping berbagai pengalaman pelayanan saya. Namun dari semua itu, saya bersyukur dalam Yesus, yaitu dengan nama yang diberikan orang tua saya kepada saya. Dan itu cukup untuk status saya di dunia ini. Terlebih-lebih dalam 1-2 bulan ini di tahun 2026 ini, di saat saya melakukan 2 pujian penyembahan bersama istri saya khususnya, Tuhan lewat kuasa roh nubuatnya, lewat kuasa nubuatnya mengartikan nama saya yang tidak jauh dari arti yang diberitahukan oleh Bapak saya, namun lebih mendetail dan ada tujuan atau rencana kerinduan Tuhan yang Tuhan perkatakan. Sekalipun saya membuat atau ada videonya, tapi oleh karena nasihat Tuhan, saya tidak akan membagikan hal itu. Perihal kuasa, itu adalah kuasa kasih karunia Tuhan, dan Tuhan cukup bagiku.